Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik, hari ke-7 dalam Oktav Natal, 31 Desember 2021. Bacaan dari Injil Yohanes, bab 1 ayat 1 sampai 18. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada awal mula adalah Firman. Firman itu ada bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Firman itu pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang bagi manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, tetapi kegelapan tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia sendiri bukan terang itu, tetapi ia harus memberikan kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Terang itu telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerima Dia diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih dan kebenaran. Tentang Dia, Yohanes memberi kesaksian dan berseru, "Inilah Dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, sesudah aku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, renungan hari ini akan dibawakan oleh Bapak Golfridus Nongfried dari Kalimantan Utara. Selamat mendengarkan. Shalom Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saya ingin mengajak kita semua untuk mengakhiri tahun 2021 ini dengan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang hari ini kita dengarkan dengan tema menjadi saksi firman Allah yang hidup. Tidak terasa kita telah memasuki akhir tahun 2021 dan bersiap untuk mengawali tahun 2022. Sebagai umat yang beriman, kita patut mengucap syukur kepada Tuhan karena Ia boleh menjaga, melindungi kita sepanjang tahun ini
hingga akhirnya kita bersiap untuk menyambut tahun yang baru. Lewat lika-liku hidup dan pengalaman-pengalaman hidup yang kita dapatkan sepanjang tahun, diharapkan kita untuk mampu menjadikan semua hal tersebut sebagai sebuah bentuk kesaksian kita di masa yang akan datang di tahun 2022 nanti. Lalu apa saja yang perlu kita beritakan atau apa saja yang perlu kita siarkan, kita sampaikan kepada orang-orang yang ingin melihat bagaimana cara hidup kita menjadi sarana untuk kita bersaksi tentang firman Allah. Dalam Injil yang kita dengar, tampil Yohanes Pembaptis yang menjadi saksi tentang firman Allah, firman yang menjadikan segala sesuatu, firman yang memberikan hidup bagi semua orang, firman yang senantiasa mau hadir ke dunia dalam rupa Yesus Kristus. Kehadiran Yesus Kristus di dunia merupakan bentuk cinta kasih Allah yang maha tinggi, yang begitu luar biasa mencintai kita, sehingga Ia berkenan untuk hadir ke dunia dalam diri Yesus Kristus guna menyelamatkan kita manusia yang berdosa dari cengkraman maut dan belenggu-belenggunya. Menjadi saksi Kristus itu berarti kita memberikan kaki kita untuk Allah pergunakan guna mencari dan menemukan orang-orang yang belum mengenal atau bahkan telah pergi dari Yesus Kristus dan berpaling ke tempat yang lain. Memberikan mata kita untuk digunakan Allah untuk melihat kekurangan-kekurangan orang di sekitar kita, untuk melihat kesulitan-kesulitan orang di sekitar kita, lalu memberikan tangan kita untuk segera mengulurkan bantuan kepada setiap orang yang memerlukan. Menjadi saksi Kristus juga artinya bahwa kita memberikan telinga kita untuk mendengar setiap cerita keluh kesah orang-orang yang membutuhkan kasih sayang dan membutuhkan perjumpaan-perjumpaan dengan Allah dalam iman yang teguh. Menjadi orang Kristen artinya menjadi orang-orang yang bersedia bersaksi tentang Kristus. Kesaksian yang kita berikan dimulai dari hidup kita, dimulai dari diri kita, dengan senantiasa menyerahkan seluruh diri kita untuk dipakai oleh Allah guna misi menyelamatkan umat manusia. Perkara menjadi saksi Kristus tidak semudah membalikan telapak tangan atau mengedipkan mata. Kita perlu menjadi pribadi yang konsisten dan komitmen dengan selalu mengandalkan Tuhan dan mengedepankan nama Tuhan di atas segala kepentingan kita. Ingat bahwa kita diutus Tuhan bagaikan domba di tengah serigala. Serigala-serigala zaman yang hadir menghalangi dan merintangi proses penyebaran firman Tuhan di bumi. Serigala zaman yang berarti tantangan-tantangan zaman yang kian hari menuntut kita untuk senantiasa waspada terhadap setiap hal yang terjadi. Waspada berarti kita menjadi pribadi yang sigap dan bijak dalam menanggapi tantangan-tantangan zaman yang ada di sekitar kita. Memasuki tahun 2022, semoga kita menjadi pribadi yang tetap optimis untuk menjadi saksi Kristus. Tetap semangat untuk terus berkarya, menjadi saksi, menyebarkan nama Tuhan, agar di mana-mana tumbuh cinta kasih, agar di mana-mana tumbuh kedamaian. Dan percayalah bahwa sebagaimana yang Yesus katakan, bahwa Ia akan senantiasa menyertai kita sampai akhir zaman. Tuhan Yesus memberkati.